Salam sejahtera Ibu Bapak dan Saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali lagi berjumpa dalam program Night Call GPIB dan bersama saya di sini Pendeta Stella Patiplohi, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini sedang studi di UKDW Yogyakarta. Di tengah perayaan Minggu Trinitas, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta dan sayang-Mu yang selalu berlaku dalam hidup kami. Kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahaminya, kami mengerti, dan kiranya kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita menyambut firman-Mu. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 4 sampai 7 demikian firman Tuhan. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Ibu, Bapak, dan Saudara dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat. Ayat yang saya ambil dalam bacaan renungan hari ini adalah ayat 6b sebagai nas kita. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tema kita hari ini jangan menghakimi, atau jangan main hakim sendiri. Hal jangan menghakimi merupakan salah satu keutamaan atau virtu dalam etika dan moralitas Kristen. Hal menghakimi diperoleh dari pengenalan diri seperti kata nas tadi, Kejadian 9 ayat 6b, mengenal diri sebagai gambar Allah. Sekaligus pengendalian diri untuk tidak menyakiti orang lain dengan mengambil posisi seolah-olah lebih berada di atas atau lebih baik dari hidup orang lain. Ibu, Bapak, dan Saudara menghakimi sendiri sering kali itu terjadi dalam hidup kita, bahkan mungkin saja kita adalah pelakunya. Dan itu sering kali dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya etika hidup dan moralitas lebih baik dari orang lain. Orang yang menghakimi itu merasa lebih baik, lebih saleh, lebih beretika, lebih ini, lebih itu, dan lebih lain-lainnya. Karena merasa lebih, maka ia pun menerapkan standar moralitasnya kepada orang lain. Orang lain dianggap menjadi tidak baik, mereka jahat, tidak punya sopan santun, tidak beradab, termasuk mungkin menganggapnya sesat dan kafir. Namun Ibu Bapak, terdapat sebuah masalah utama mengapa orang menghakimi orang lain atau sesamanya manusia. Karena hal menghakimi ini ternyata dekat sekali dengan gejala gangguan jiwa. Orang yang sukanya mencari-cari kesalahan orang lain dan menggosip kejelekan sesamanya adalah orang yang rendah diri. Jadi ketimbang disebut tinggi hati, maka ia adalah orang yang rendah diri. Ekspresi rendah diri lalu diperlihatkan dengan melakukan pembunuhan karakter
menjelekkan orang lain, bahkan sampai-sampai hidup orang lain bisa depresi dan sehancur-hancurnya. Ibu bapak, teks malam hari ini, kisah Nuh diselamatkan dari air bah, dan selamat bersama keluarganya, itu berpuncak pada pasal 9 ini, tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Allah berjanji untuk tidak melakukan kekerasan atas bumi ini. Bahkan Allah itu seperti come to turn, menjadi maklum. Dengan perilaku manusia yang jahat, Allah tidak akan menjadikan kejahatan manusia sebagai alasan untuk membinasakan kehidupan di bumi ini. Allah yang come to turn, menjadi maklum atau bisa memahami atas perilaku manusia yang rentan, yang rapuh, yang sering kali jahat ini, kemudian melahirkan teologi tentang pengampunan dosa, teologi anugerah, teologi belas kasih Allah, yang melampaui atau lebih besar dari kekerasan Allah yang menghukum bumi ini. Sehingga itu boleh terlihat dalam perikop ini menekankan betapa kehidupan itu berharga di mata Allah. Hal ini jelas dari kata-kata di ayat 5. Aku akan menuntut balasnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dalam hal ini Allah melarang siapa saja untuk menumpahkan darah, dan dengan begitu ingin menunjukkan rasa hormat atas nyawa manusia itu. Lalu pertanyaan bagi kita, ibu bapak dan saudara, mengapa hidup atau nyawa itu begitu berharga? Karena manusia tidak dapat menciptakan hidup atau nyawa. Berarti hormat atas hidup atau nyawa orang lain itu sama dengan hormat kepada Allah yang menciptakan semuanya itu. Ketika dinyatakan secara tegas dalam ayat 6b bahwa Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, di sini hendak ditekankan dua hal secara bersama-sama. Pertama, manusia itu master atau cetakan pertama dari Allah, dan dalam bahasa Ibrani demut. Dan yang kedua, manusia itu fotokopiannya Allah, dalam bahasa Ibrani salem. Inilah kemuliaan manusia yang harus dijaga, yang dilindungi secara bersama-sama, karena Allah menciptakan manusia begitu istimewa. Hormat atas kehidupan sama dengan hormat kepada Allah yang adalah Sang Pencipta tentang kehidupan. Hal diciptakan menurut gambar Allah ini juga menjadi sandaran bagi relasi antar manusia yang dasarnya harus memiliki sikap respek dan hormat kepada orang lain. Allah melarang manusia menghina, menghakimi, dan bahkan menghilangkan nyawa manusia lain. Secara khusus, hal menghakimi tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena hal itu sama dengan menghina kemuliaan Allah. Kalimat "aku akan menuntut balasnya" kiranya menjadi warning, peringatan bagi siapa saja yang melakukan sikap merendahkan sesama. Nah, ibu bapak dan saudara, firman Tuhan saat ini memberikan kita refleksi yang pertama, manusia terhormat. Manusia adalah makhluk terhormat, the royal person. Begitulah kata Calvin. Manusia adalah makhluk terhormat karena ia diciptakan segambar dengan Allah. Kesegambaran dengan Allah mau menjauhkan manusia berlaku jahat terhadap sesamanya. Dan refleksi yang kedua, jangan menghakimi. Hal menghakimi sesama membuat manusia kehilangan penghormatan atas hidupnya sendiri dan hidup sesama. Suka menghakimi sebagai bentuk gangguan jiwa hanya dapat dilawan dan diakhiri dengan semangat kasih sayang dalam sikap cinta, hormat, respek kepada hidup sesama manusia. Sebagaimana Allah menghadirkan kehidupan, bahkan Allah mencintai kehidupan, maka manusia pun menjadi manusia yang mencintai kehidupan. Hormat pada hidup sesama sama dengan hormat pada
hidup sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya di antara kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah kami yang diciptakan sesuai dengan gambar-Mu menjadi manusia yang juga menghargai kehadiran sesama manusia lain sebagai bentuk ciptaan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekadar hidup untuk menghakimi dan mencari kesalahan orang lain, tapi kami mau mencintai kehidupan, bahkan mengasihi sesama kami. Sebagaimana Allah mengasihi manusia, sebagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, sebagaimana Allah menyelamatkan hidup manusia dalam bentuk cintanya, maka biarkanlah kami juga mau mengasihi yang lain sama seperti Allah mengasihi kami tanpa syarat. Pimpinlah kehidupan kami dalam cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Berkatilah hidup kami bersama dengan keluarga, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan berkati. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Semua orang yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, sakit, semua orang yang mengalami ketidakadilan, semua orang yang mengalami penindasan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan tolonglah kami agar kami juga hadir bagi kehidupan mereka. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, dan kiranya kami boleh mendapatkan kehidupan baru di esok hari, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami, dan kiranya hidup kami selalu terpanggil untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup yang memberikan kesaksian kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Amin.